Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sampai kasih waktu di mana nanti sama itu warahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala pada Jumat pagi ini kita akan mengadakan kajian atau konsultasi syariah yang mana program kita ini insyaallah didahului dengan kajian tausiah sekitar 15 menit. Kemudian kita akan memberikan kesempatan kepada ikhwah baik yang hadir maupun yang mengikuti acara ini via online, Facebook ataupun di YouTube untuk mengirimkan pertanyaannya secara langsung ataupun melalui tulisan. Jadi insyaallah ta'ala setelah kajian kami membuka kesempatan untuk ikhwan bahwa yang ingin bertanya dan untuk lebih menghargai waktu kepada Ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada hari ini, pada Jumat yang ketiga, kita insyaallah ta'ala mengadakan kajian di tempat yang sederhana ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahinya insyaallah. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan konsultasi syariah, bincang santai dan tanya jawab. Jadi memang tempatnya paling cocok di tempat yang seperti ini ya. Dan kajian kita di tempat ini adalah kajian yang ringan, yang sifatnya tanya jawab. Materi kita ringkas, dan di sini saya akan insyaallah membawakan materi dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran harian ya. Ini kitab yang kita bahas, kita ambil dari kitab yang berjudul Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunan wal Ahkam Asy-Syar'iyyah, yakni pelajaran harian
dari sunnah-sunnah Rasul dan hukum-hukum syariat. Ada 330 pelajaran dalam kitab ini. Satu pelajaran ringkas, setiap pelajaran ringkas. Iya. Inilah yang akan kita sampaikan. Baik, untuk mempersegera pembahasan ini, kita masuk di pembahasan kita yang pertama, di pertemuan yang pertama, yaitu tentang pentingnya ikhlas dan menjaga niat dalam setiap amalan, dalam setiap perbuatan. Iya. Setiap kita melakukan kebajikan apa saja, adalah kita itu menghadirkan niat. Kita maksudkan amalan tersebut untuk siapa? Hal kana lillah, apakah amalan itu kita lakukan betul karena Allah? Atau yang kedua, li ghairillah, ataukah kita beramal itu untuk selain Allah? Atau yang ketiga, lillah wa li ghairillah, apakah kita beramal itu untuk Allah dan untuk selain Allah? Kita mengharapkan akhirat dan kita juga mengharapkan pujian manusia. Maka seorang itu penting untuk selalu menghadirkan tujuan, maksud dan niat setiap dia melakukan amalan, agar supaya dia diganjar oleh Allah Ta'ala dalam setiap amalannya tersebut. Dan betapa pentingnya yang namanya keikhlasan dan kejujuran dalam beramal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah membalas amalan kita sesuai dengan kadar niat dan kejujuran kita, sesuai dengan kadar keikhlasan kita dalam beramal. Nah, karena itu di dalam Al-Quran sejumlah ayat Allah Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itu Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan al-hayatad dunya, di sini sudah gambaran kalimat masalah niat, ya. Karena niat itu bahasanya dalam syariat, niat itu kadang dinamakan dengan al-iradah, keinginan. Itu niat namanya. Niat kadang ditakbir dengan kalimat al-qasdu, maksud. Al-qasdu wal iradah, maksud dan keinginan. Niat juga kadang disebut dengan kalimat azm, keinginan, tekad yang kuat untuk berbuat. Itu semua maknanya niat sama. Nah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan man kana yuridu, siapa yang ingin dan mau, gambaran bahwa dia punya niat untuk tersebut, gambaran bahwa dia punya niat al-hayatad dunia, dia meniatkan, menginginkan dan memaksudkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan kemegahannya. Itulah yang mereka inginkan. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa di antara tafsir makna ayat ini sebenarnya ada 4. Di antara kandungan tafsir ayat ini, yaitu mereka yang menginginkan amalannya, mereka menginginkan dunia. Jadi mereka beramal amalan akhirat, mereka beramal amalan kebaikan, ketaatan. Namun sebenarnya yang mereka inginkan adalah dunia. Seperti apa? Seperti yang mereka inginkan hanyalah Allah Ta'ala membalasnya di dunia, ya, atas kebaikannya, atas usahanya. Dia menginginkan Allah Ta'ala membalas dia di dunia ini saja dengan amalan-amalan solehnya. Dia hanya menginginkan Allah Ta'ala melancarkan rezekinya. Dia menginginkan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada dia dan keluarganya. Dia menginginkan pahala yang dia buat itu Allah membalasnya di dunia, termasuk di dalamnya pujian.
sanjungan dari manusia. Jadi mereka beramal amalan kebaikan, yang mereka inginkan adalah kebaikan dunia. Ya, sampai ada mereka yang menginginkan yang penting diberikan kesehatan, keluarganya sehat-sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan kehidupannya. Itu yang mereka inginkan dengan amalan kebaikannya. Maka kata Allah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kemegahannya, perhiasannya, dengan beramal amalan akhirat, amalan agama, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi amalan mereka itu di dunia ini. Maksudnya yakni Allah Ta'ala akan berikan apa yang dia niatkan, karena setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia apa yang dia tujui, apa yang dia maksudkan, apa yang dia inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan di kehidupan dunia ini. Mereka tidak akan dirugikan. Namun gimana balasan mereka di akhirat? Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat illa an-nar, kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan menjadi batallah segala apa yang telah mereka kerjakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan menjadi sia-sia usaha yang mereka perbuat. Maka betapa meruginya seorang yang beramal di dunia ini. Amilatun nasibah, kata Allah. Mereka beramal dengan penuh nasibah, penuh kelelahan. Jangan sampai kita tertimpa musibah seperti ini. Amilatun nasibah, yaitu mereka yang beramal penuh dengan kecapean di dunia ini dengan beramal-amal kebaikan. Amilatun nasibah, mereka beramal di dunia ini dengan penuh keletihan, penuh rasa capek, lelah mereka beramal di dunia ini. Tapi mereka tidak mendapatkan spesial apapun dari keutamaan pahala atas usaha tersebut. Maka amalan itu tidaklah dilihat dengan banyaknya amalan. Usaha kita, sebesar apapun kita berusaha kebaikan, maka harus selalu kita perhatikan niat dan tujuan kita membantu kebaikan atau melakukan kebaikan. Maka yang dijaga adalah niat, tujuan, keikhlasan. Ya. Dan semisal ayat ini juga disebutkan oleh Nabi SAW, hadis tentang niat, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Dan setiap manusia, kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia buat, apa yang dia niatkan dan apa yang dia tujukan. Yakni potongan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung pada niat. Yakni setiap kita beramal itu harus hadir diniatkan, harus selalu menghadirkan niat. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di bab yang paling pertama, beliau menjelaskan tentang istihdharun niyyah. Hendaklah seorang muslim, seorang muslimah itu selalu menghadirkan niatnya setiap dia beramal, supaya jangan dia menjadikan amalan salehnya itu sebagai adat kebiasaan. Dia salat seperti kebiasaan, dia mandi, dia makan, jangan seperti itu. Dia melakukan puasa, dia bersedekah, dia menuntut ilmu, dia melakukan kebaikan, kebajikan, ketaatan, ibadah, jangan dia jadikan itu sebagai adat kebiasaannya. Seperti dia makan dan minum, tidur, mandi. Tapi hendaklah mereka itu istihdharun niyyah, selalu menghadirkan niatnya mencari akhirat. Harus selalu diperbaharui itu niat. Harus dia perbaharui tujuannya, maksudnya, dia untuk apa dia melakukannya. Apakah dia melakukannya karena ini atau ini, karena Allah atau selainnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini potongan yang pertama, bahwa innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung pada niat, yakni kita harus selalu menghadirkan niat. Yang kedua, innamal likulli imri'in ma nawa, seseorang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Maka faman kana hijratuhu faman kanat hijratuhu, siapa yang berhijrah. Di sini Nabi menyebutkan sudah dua kaidah
tentang masalah niat, wajibnya berniat, menghadirkan niat. Kemudian yang kedua, seorang akan mendapatkan hasil, apakah dia mendapatkan pahala atau dia mendapatkan dosa, atau dia tidak mendapatkan apa-apa, itu tergantung pada niatnya. Kalau ada orang beramal, dia tidak berniat, dia melakukan amalan, dia melakukan ibadah, dia tidak berniat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia memaksudkan selain Allah, maka dia juga mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dari potongan hadis ini, setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kadang ada orang beramal, amal ibadah, amal ketaatan, amalan salih, tapi karena dia niatkan dunia, maka dia mendapatkan dunia. Sebaliknya, ada orang beramal amalan dunia, tapi karena dia niatkan kebaikan, menguatkan dia melakukan ketaatan, menambah ketakwaan, amalannya amalan dunia, tapi dia berniat niat akhirat, niat agama, maka dia mendapatkan pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Misalnya, seorang yang tidur ini amalan mubah. Amalan ini adalah amalan yang mubah. Tidur, iya kan? Makan, minum, mandi, amalan mubah. Tapi kata Nabi SAW, seorang yang tidur, dia niatkan untuk bangun qiyamul lail, kata beliau, tidurnya dinilai sebagai sedekah, pahala di sisi Allah. Dia dapat pahala bukan karena tidur, tapi karena niatnya. Seorang yang makan dan minum, dia berniat supaya bisa dia sehat dan bertambah ketakwaannya kepada Allah. Dia makan supaya dia bisa kuat beribadah kepada Allah. Dia mandi supaya segar, bisa dia segar berzikir kepada Allah. Dia bisa segar membaca Quran, segar dia sholat. Setiap dia mau sholat, dia mandi supaya dia segar, khusyuk beribadah. Maka mandinya, makannya, tidurnya bernilai apa? Pahala. Amalan-amalan dunia dia mendapatkan pahala-pahala akhirat. Amalannya dunia tapi niatnya akhirat, maka dia dapatkan pahala. Sebaliknya, ada orang yang berpuasa, puasa ini amalan apa? Ibadah. Tapi dia berniat, tujuan dia berpuasa sekedar untuk diet, supaya jadi kurus. Karena dia gemuk, saya mau puasa Ustaz setiap hari supaya saya kurus. Ya, kalau niat Anda sementara untuk itu saja, maka Anda akan mendapatkan, kata Nabi, innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan diet, kurus, maka dia akan mendapatkan niatnya itu, walaupun amalannya amalan akhirat. Iya kan? Maka dari keistimewaan niat ini, ikhwani fiddin, kadang ada satu amalan, ya, kadang ada satu amalan ternyata hasilnya berbeda. Penyebabnya karena niat. Sama-sama dia sholat, sama-sama dia menuntut ilmu, sama-sama dia berpuasa. Ada orang sama-sama bersedekah, sama-sama amalannya, ternyata hasilnya berbeda. Satunya dapatkan pahala luar biasa, satunya justru tidak mendapatkan pahala. Bahkan ada yang ketiga, satunya justru mendapatkan dosa. Apa yang menyebabkan perbedaan hasil? Disesuaikan dengan ikhtilafun niyat, perbedaan niat. Dan tentang masalah niat ini, Masya Allah, banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Iya, bahkan di sini disebutkan hadis yang terakhir, yaitu hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis yang kata Nabi SAW, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaih. Manusia yang paling pertama diputuskan urusannya pada hari kiamat. Dalam lafaz yang lain, manusia yang paling pertama disiksa dan diazab dengan api neraka, ternyata mereka adalah ahli ibadah. Golongan manusia yang paling pertama disiksa, disentuh oleh api neraka, mereka ternyata adalah orang yang beribadah dulu di dunia, tapi mereka beribadah tidak ikhlas. Golongan yang pertama adalah mereka yang mati syahid, kemudian pada hari kiamat diperlihatkan nikmat dari nikmat Allah.
Kemudian dia ditanya, "Fama amilta biha?" Apa yang kamu kerjakan? Apa amalanmu? Kata dia, "Saya mati syahid ya Allah." Ya, maka Allah Taala berkata, "Kadzabta, kamu berbohong. Bahkan kamu dulu berperang, berjihad supaya orang berkata kamu adalah orang yang pemberani." Nah, ini masalah niat ya. Amalannya amalan ibadah, jihad, tapi yang dia maksudkan adalah pujian. Maka Allah Ta'ala mengatakan kamu berdusta, bahkan kamu beramal supaya kamu dikatakan jari sebagai pemberani. Maka dia pun diperintah, kemudian dia pun diseret dengan wajahnya sampai dilempar ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Kemudian golongan yang kedua didatangkan, yaitu golongan orang yang ta'allamul ilma wa 'allama, seorang yang mempelajari ilmu agama, bahkan dia sudah mengajarkan ilmu agama. Iya. Ini gambaran seorang yang alim. Wa qira'ul Qur'an, wa qara'al Qur'an, dan termasuk orang yang ahli Qur'an, mempunyai ilmu Al-Quran. Lalu dia pun diperlihatkan nikmat dari nikmat-nikmat. Kemudian ditanya, apa amalanmu? Dia berkata, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, bahkan aku membaca Al-Quran. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Bahkan kamu dulu mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan mengajarkan ilmu supaya orang berkata kamu adalah seorang yang alim. Kamu ini Masya Allah pintar, berilmu, punya hafal Quran. Dia menginginkan pujian, maka dia pun dilempar dalam neraka karena niatnya tadi. Yang ketiga adalah seorang yang wassa'allahu alaih, orang yang Allah luaskan hartanya, Allah Ta'ala lebihkan dia dalam urusan dunia. Ya, sehingga ditanya kepada dia setelah diperlihatkan nikmat-nikmat kepada dia, ditanyakan, apa amalanmu? Qala ma taraktu min sabilin, aku tidak tinggalkan satupun jalan yang engkau cintai ya Allah untuk berinfak di dalamnya, kecuali pasti saya telah berinfak di jalan-jalan tersebut. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta, bahkan kamu dulu melakukan sedekah tersebut supaya orang berkata engkau adalah orang yang dermawan, ya, engkau adalah orang yang, ya, Masya Allah, rajin bersedekah, engkau mencintai pujian orang. Iya, maka dia pun dilempar ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Di akhir hadis, ya, Abu Hurairah berkata, inilah manusia yang paling pertama dijilat oleh api neraka. Tiga golongan ini semuanya adalah orang yang beribadah kepada Allah, bahkan ibadah besar, ibadah jihad, menuntut ilmu, dan yang ketiga ibadah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalil menunjukkan bahwa kadang seorang dan semua golongan tiga ini yang disiksa dalam neraka sebabnya karena masalah apa? Masalah niat saja. Masalah niat penyebabnya dia diazab. Masalah maksudnya itu. Dan ini masalah niat nggak ada yang tahu kecuali hanya kita dengan Allah. Kita ini berniat melakukan kebaikan, untuk siapa kita beramal? Harusnya kita beramal karena Allah. Kebaikan apapun harusnya kita lakukan karena Allah. Jadi ala kulli hal, dan ini juga menunjukkan bahwa kadang amalan saleh seperti jihad, menuntut ilmu, maka kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan termasuk sedekah, itu kelebihan kebaikan yang Allah berikan kepada sebagian orang. Nah, kadang amalan-amalan seperti ini kadang membuat orang itu riya, ya, kadang membuat seorang itu merasa ujub dengan amalannya. Oh, Masya Allah, sudah banyak kebaikan saya. Iya, maka ini sangat perlu untuk dijaga. Baik, saya kira ini cukup waktu kita untuk menyampaikan faedah. Mungkin selebihnya bisa diajukan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan tausiah dari Ustaz Ahmad Abu Hasan rahimahullah taala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya yang hadir di sini maupun yang mendengarkan
melalui online. Selanjutnya insyaallah taala kita akan melanjutkan dengan tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui WA maupun di Facebook. Ustaz, pertanyaan pertama. Baik. Ustaz mau bertanya, jika seseorang dalam kondisi harus memilih antara menuntut ilmu dan berbakti kepada orang tua, mana yang harus didahulukan? Barakallahu fiik. Baik, tentang pertanyaan mana yang kita dahulukan, menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tua. Kalau keduanya bisa kita jamak, maka itu lebih baik. Iya. Karena di sana ada dalil-dalil tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan tidak boleh kita menelantarkannya. Apalagi kalau memang orang tua itu bertumpu kepada satu orang anak. Ya, kalau dia nggak punya kerabat, nggak punya keluarga, orang tuanya sendirian, nggak ada yang mengurusinya kecuali dia, maka mengurusi orang tua itu pahalanya luar biasa ya. Luar biasa. Dan bahkan pintu surga yang sangat luas itu dengan melalui pintu orang tua. Banyak di antara manusia Allah Ta'ala berikan dia kelebihan. Kadang ada yang diberikan kelebihan ilmu, ada yang diberikan kelebihan harta, tapi dia menelantarkan orang tuanya. Ketahuilah itu bisa menjadi sebab orang masuk neraka. Ya. Jangan kita melihat hanya keutamaan menuntut ilmu lalu kita telantarkan orang tua kita. Baik. Kalau bisa dijamak, dia menuntut ilmu di tempat yang dekat, tidak mesti dia meninggalkan orang tuanya, maka menggabungkan dan menjamak antara berbakti kepada kedua orang tua, kalau memang itu darurat bagi kita untuk tinggal, maka menjamak keduanya lebih bagus. Kita menuntut ilmu, kita bisa belajar di negeri kita, di kampung kita, sambil kita berbakti kepada orang tua kita, itu paling bagus, mengumpulkan dua kebaikan. Ya. Kalau misalnya orang tuanya ada yang bisa menanggungnya dan merawatnya, yang kedua, kemudian di sisi lain dia sangat butuh menuntut ilmu karena dia menginginkan di kampungnya itu bisa berkembang dakwah, orang bertumpu kepada dia karena dia punya hafalan yang kuat. Karena orang yang menuntut ilmu juga itu butuh dilihat ya, butuh dilihat manfaatnya besar, maslahatnya bagaimana. Kalau dia punya kecerdasan, bisa dia menghafal, bisa dia mengajar, dia bisa mengembangkan dakwah, maka seperti ini sangat bermaslahat dia menuntut ilmu. Tapi kalau dia juga kekurangan uang mau menuntut ilmu, kemudian hafalannya juga tidak bisa masuk-masuk, ya, maka menurut saya ahsannya dia berbakti kepada orang tua dan dia taklim di tempatnya. Kalau ada berkembang dakwah di tempatnya, maka lebih baik dia belajar di tempatnya. Tapi kalau ada kemungkinan dia bagus berkembang, maka ahsannya dia keluar menuntut ilmu selama masih ada yang bisa memelihara orang tuanya. Kalau bisa dijamak, dijamak. Baik, Allahu a'lam. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana yang bertanya, bagaimana hukum menjual celana panjang yang isbal, celana laki-laki? Baik, ada yang bertanya tentang hukum menjual celana isbal. Kita katakan asal menjual itu mubah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Asal jual beli itu mubah saja selama terpenuhi 6 syarat. Ada syarat-syarat dalam jual beli disebutkan oleh para fuqaha. Di antara syaratnya yang diperjualbelikan itu memang adalah perkara yang mubah, bukan barang haram seperti khamar, babi, atau yang semisal dengannya. Seperti apa? Yang semisal dengannya. Maka selama yang diperjualbelikan itu memang asalnya mubah untuk diperjualbelikan, maka asalnya boleh saja.
Terus kalau ada orang yang membelinya, dia pakai, dosanya dia yang tanggung. Jelas ya? Dia yang menanggungnya. Baik. Adapun kalau memang dia sudah mengetahui Islam dan Sunnah, maka ahsannya dia tidak usah menjual celana panjang yang menyebabkan orang itu isbal, karena itu nanti ada bentuk ta'awun, ada bentuk membantu orang melakukan kejelekan. Ya. Dia jual celana yang yang sesuai dengan syar'i, ya. Tapi kalau dia menjualnya asal sebenarnya itu mubah saja, sama dengan menjual jilbab yang kecil, ya. Kalau orang tanya, di mana jual jilbab yang kecil, nanti dipakai orang, ya. Daripada dia nggak pakai jilbab. Nah, kebanyakan orang yang jilbabnya sudah besar itu bermula dari jilbab yang kecil, iya kan? Maka yang seperti ini mubah saja. Ya. Ini bagus mungkin yang dibaca pertanyaan yang di kolom komentar. Ada, saya bacakan dulu ya. Terus saya jawab. Di sini ada pertanyaan ya dari akhwat di kolom komentar Pondok Darul Hijrah. Bismillah, mohon nasihatnya Ustaz, jika niat amalan kita bisa berubah. Niat beramalnya bisa berubah berbolak-balik. Apakah itu mempengaruhi pahala amalan? Niat itu memang berbolak-balik dalam hati manusia, dan itulah yang dirasakan oleh semua orang-orang yang saleh. Jangankan kita ini, orang-orang yang setengah soleh, orang-orang saleh di zaman dahulu, para ulama, mereka berkata tidak ada perkara, ini diantaranya Imam Ats-Tsauri, ulama besar diantara tabi'in rahimahullah, beliau berkata tidak ada perkara yang paling berat untuk aku obati daripada niatku yang berbolak-balik. Hari ini kadang orang itu ikhlas, besok belum tentu dia ikhlas. Hari ini mungkin dia tulus dalam beramal, besok belum tentu. Maka niat itu memang berbolak-balik. Maka asalnya niat ini, karena niat itu selalu toroat, selalu muncul tiba-tiba, itu datangnya dari syaitan. Maka yang seperti ini kita merasakannya dan kita melawannya. Jangan kita membiarkannya. Yang binasa itu adalah orang yang membiarkannya. Datang riak dalam dirinya, memang kamu luar biasa, ya kan? Datang syaitan kepada dia, amalanmu, kebaikanmu, keutamanmu, sehingga kadang muncul wujud dalam diri. Kadang kita melihat diri kita nih, adalah orang yang terbaik satu kampung. Kadang muncul syaitan niat yang tidak baik yang seperti ini. Maka yang binasa itu adalah orang yang memperturutkan niatnya, yang memperturutkan bisikannya, ya. Adapun mereka yang beristighfar, dia selalu memperbaiki niatnya, itu yang terbaik. Memang niat ini selalu mau diluruskan, dijaga. Makanya kita butuh apa? Kita butuh selalu nasihat, mengingatkan tentang masalah niat, ya, mengingatkan tentang masalah niat. Baik. Satu lagi saya bacakan, baru saya serahkan kepada moderator. Di sini ada pertanyaan dari Abu Mikdad, ya, Abu Mikdad ya, Rahmadi. Ya, orangnya ada di sini kayaknya. Bagaimana hukumnya mendapatkan bonus karena penjualan tinggi? Ini pertanyaan pekerjaannya ini. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, baik. Yang seperti ini bonus mendapatkan kelebihan, ya. Dia mendapatkan bonus karena penjualan yang tinggi. Yang seperti ini tidak ada masalah, insya Allah. Selama memang dari awal memang sudah ada akad seperti itu. Kalau ada penjualan tinggi nanti dikasih bonus. Ya sama dengan pekerjaan yang istilahnya bahasanya lembur, ya. Sama itu. Itu kan di luar pekerjaan. Misalnya dia pekerjaannya pagi sampai jam 6 sore, gajinya per bulan 3 juta. Kalau dia lembur sampai malam jam 9 malam, maka ada bonusnya. Seperti ini tidak ada masalah, insya Allah. Sama penjualannya biasanya sekian. Kalau ada penjualannya banyak, maka dia akan mendapatkan bonus. La ba'sa, tidak ada masalah. Iya. Bisa dilanjutkan? Ya. Satu lagi pertanyaan di WA
Ya, jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah termasuk uzur apabila istri kita mengundur waktu salat subuhnya disebabkan anaknya terkadang rewel menangis apabila ia sedang menyusui dan disinggalkan? Baik. Jadi tentang mengakhirkan waktu sholat, memang yang paling banyak mengakhirkan waktu sholat itu perempuan. Kenapa? Karena mereka sholatnya di rumah. Dan semisal perempuan, laki-laki juga yang sholat di rumah. Kalau dia sholat di masjid, tidak akan terlambat sholatnya. Dan Allah Ta'ala itu mengingatkan tentang bahayanya mengakhirkan waktu sholat. Sampai Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Kabair mengakhirkan waktu sholat saja sampai keluar waktunya, itu dosanya lebih besar dibandingkan membunuh. Itu lebih besar dibandingkan dia mencuri, merampok harta orang. Iya, maka tidak boleh seorang mempermainkan sholat ini, tidak boleh. Sholat itu sangat besar, ya, urusannya di sisi Allah Ta'ala. Sampai manusia nanti akan dihisab pada hari kiamat. Yang paling pertama dihisab adalah sholatnya. Kalau bagus sholatnya, baguslah sedekahnya, baguslah puasanya, baguslah amalan yang lainnya. Baik, kita kembalikan kepada perempuan. Banyak penyebab perempuan biasa menelantarkan waktu sholat. Kadang karena anaknya, kadang karena pekerjaan rumahnya. Maka disitulah kita katakan butuhnya bekerja sama antara suami dan istri. Jangan suami hanya melihat istrinya, pokoknya kamu kerja itu semua pekerjaanmu. Kau yang bersihkan tempat tidur, nanti sudah itu masak lagi, sudah masak jaga anak lagi, sudah jaga anak mencuci lagi, sudah mencuci layani lagi saya. Ini namanya tidak saling bantu membantu. Wanita itu dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh, tujuannya supaya istrinya bisa masuk surga, kan? Makanya seorang perempuan sebelum dia menikah, kata para ulama, nikahilah lelaki yang saleh yang bisa menuntun anti ke surga Allah. Itu tujuannya wanita disuruh menikah. Pilihlah laki-laki yang apa? Yang bisa membantu Anda. Betapa banyak perempuan yang kecewa, ya kan? Terlalu banyak perempuan yang kecewa setelah dia menikah. Tadinya laki-laki ini mantap, kayak kuat sunnahnya, kan? Postingan-postingannya, sunnah sekali ini. Ternyata setelah menikah banyak perempuan yang kecewa kepada laki-laki. Ternyata akhlaknya nggak bagus. Maka di sini kita ini nggak usah kita pikir orang lain dulu, ya. Kita dulu ini. Bagaimana kita ini kepada istri kita? Apakah kita membantu dia untuk beribadah kepada Allah atau tidak? Karena laki-laki yang paling terbaik adalah mereka yang membantu istrinya untuk beribadah kepada Allah, bukan cuma makan dan minum saja dia urus. Sampai Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala itu mengatakan kepada istrinya, masak yang mudah, jangan sibukkan memasak sampai kita menyibukkan diri dari beribadah kepada Allah. Karena ada juga suami itu harus lengkap makanannya, cemilannya, makan pagi coto, makan siang sop ayam, nanti ada minumannya juga yang manis-manis. Jadi istrinya dari pagi sampai sore di dapur masak terus. Ini kasihan. Kita hidup di dunia ini bukan untuk makan, iya kan? Kita hidup di dunia ini bukan untuk makan pagi, makan itu terus yang kita pikirkan. Seharusnya kita pikirkan ini bagaimana istri kita itu bisa beribadah kepada Allah. Kalau sudah kita tahu istri kita itu susah sholat subuh karena anaknya rewel, sudah sholat subuh pulang, dia yang ambil anaknya, istrinya suruh sholat, nggak terlambat istrinya, insyaallah. Atau kalau dia mau cepat tidur kalau malam, nanti sebelum subuh, ya istrinya disuruh cepat bangun. Ya. Yang jelas mereka sudah tahu bagaimana cara menteknisi satu anak ini, ya. Baik, susah ini. Kalau anaknya saja susah, baru satu anaknya susah, bagaimana dia mau beristri dua? Ya, mau beristri tiga, susah. Di sini ada pertanyaan di Facebook, ya, bisa dibacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari seorang mahasiswi. Saya seorang mahasiswi di mana di kampus saya
saya ulangi, saya seorang mahasiswi di mana di kampus saya ada mata kuliah filsafat Islam dan banyak mata pelajaran mengenai keagamaan, tapi penyampaiannya banyak subhatnya. Pertanyaan saya, apakah saya harus mengikuti mata kuliah tersebut atau lebih baik saya tinggalkan? Iya. Pelajaran filsafat, tidak ada para ulama yang berselisih tentang belajar filsafat. Mau tanya siapa ulama dulu, Imam Empat, termasuk Imam Syafi'i adalah ulama yang paling keras tentang melarang belajar filsafat. Semua mereka mengatakan, termasuk Imam Syafi'i berkata bahwa belajar ilmu filsafat maka dia telah meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan Sunnah Rasul. Karena belajar filsafat itu cuma pakai akal kalau beragama. Dia cara beragamanya hanya menggunakan akal. Pokoknya sesuai akal diambil, nggak sesuai akal ditolak. Ayat Quran, hadis Nabi, kalau cocok dengan akal dipakai, kalau nggak cocok ditinggalkan. Itu filsafat. Dan tanda-tanda filsafat itu banyak berdebat, suka berdebat. Setiap masalah yang sudah jelas-jelas dalilnya diperdebatkan. Sedangkan kita ini beragama, landasannya adalah at-taslim wa ridha. Kita harus berserah diri kepada dalil. Allah berkata begini, sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala melarang begini, kita dengarkan dan kita taat, karena kita tahu maslahat manusia itu diatur oleh Allah. Kalau mereka enggak, kalau cocok dengan akalnya dipakai, enggak cocok dia tolak. Itu filsafat. Mereka suka berdebat. Makanya ahli sunnah, para ulama semua melarang dalam kitab-kitab akidah mereka semua melarang berdebat. Karena perdebatan itu, kata mereka, kata para ulama kita, tidaklah terjadi kecuali hanya dari orang yang ragu tentang agamanya. Kalau orang yakin, kenapa dia permasalahkan? Kalau dalilnya sudah jelas, tinggal diamalkan, tak usah diperdebatkan. Ya, tinggal dia tinggalkan saja. Jadi tentang pertanyaannya, ada mata pelajaran filsafat di kelas. Ya, kalau saya pribadi, dia absen, dia cek kehadiran, setelah itu dia keluar. Kalau bisa dia keluar, karena mendengarkan pelajaran filsafat itu akan membuat hati kita jadi rusak, akidah kita jadi rusak, pemahaman kita jadi rusak. Jadi kalau bisa, setelah hadir, diketahui dia hadir, dia keluar, pergi ke maktabah, baca buku-buku ahli sunnah yang bermanfaat. Dan ini kenapa kita sampaikan, karena ini banyak terjadi ya. Kalau dia tidak bisa keluar, ya simpan headset kecil di telinganya, dia dengarkan kajian sunnah sampai selesai mata pelajaran itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, yakni orang tua saya masih melakukan ritual setelah panen padi. Biasanya mereka memotong ayam. Setelah makanannya masak, biasanya makanan untuk saya dipisahkan untuk tidak dibaca-baca. Apakah makanan yang dipisah halal saya makan? Iya. Tentang sembelihan, hari kurban, mau hari Idul Fitri, mau hari Idul Adha, atau di luar daripada itu, asal sembelihannya muslim itu halal. Itu asal yang paling harus kita paham dulu. Yang sampai kita pahami, sembelihannya tidak halal. Wah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menghalalkan sembelihannya ahli kitab. Yahudi, Nasrani dihalalkan sembelihannya, selama kata para ulama sembelihannya itu masih dia menggunakan seperti yang mereka lakukan semenjak dahulu. Karena mereka itu ketika menyembelih itu tetap menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Selama mereka menyebut nama Allah dalam sembelihannya, maka asalnya dalam Al-Quran itu dihalalkan sembelihan mereka. Kecuali kalau mereka menyembelih bukan lagi dengan tata cara seperti agama mereka yang dulu, seperti dia menyembelih dengan cara digebukin, masukkan dalam karung, dihantam sampai babak belur, mati. Itu bangkai namanya. Atau disembelih dengan menggunakan laser, sapinya dikasih jalan, kemudian dengan laser lehernya langsung terputus. Itu bangkai namanya. Semua hewan yang mati tidak dengan melalui sembelihan syar'i, semua namanya bangkai. Kalau ada ayam ditabrak mobil masih kelepek-kelepek misalnya, maka turun langsung dipotong, bismillah, selesai, maka dia halal dimakan. Tapi kalau dia mati tidak disembelih karena ditabrak, karena disenggol kendaraan, maka dia mati apa? Mati bangkai, bukan mati jahiliyah ya.
Mati bangkai. Baik. Jadi tentang sembelihan orang tua seperti ini asalnya boleh dimakan. Ya. Kemudian kalau kebiasaannya karena dia sudah tahu dipisahkan, kemudian kok Pak, itu bisa baca nasanya. Tidak apa-apa, yang dipisah dimakan saja. Dimakan saja. Nah, boleh saja dimakan. Kalau sudah dipisahkan seperti itu tidak ada masalah. Allah alam. Ada di sini puasa yang saya lanjutkan. Ada pertanyaan di kolom komentar Facebook dari Alex Basra. Assalamualaikum. Apakah tentang hadis pelarangan membersihkan atau meniup tempat sujud hadisnya sahih? Jadi ini yang ditanyakan tentang sholat. Orang yang sholat, kalau dia sujud, dia bersihkan tempat sujudnya, ya. Dia mengusap tempat sujudnya, boleh atau tidak? Apakah hadisnya sahih? Nah, hadisnya sahih. Tentang orang yang mau sholat, kemudian ada kotor di tempat sujudnya, itu dia tidak boleh membersihkan tempat sujudnya sampai berulang kali. Kata Nabi, kalau memang terpaksa harus dia bersihkan, pas dia sujud kotor sekali tempat sujudnya, kata Nabi boleh dia melakukannya 1 kali saja, tidak boleh 2 kali. Dipaham ya? Nah, ini faedah, saya memberikan faedah hadis. Antum perhatikan. Kenapa tidak boleh orang mengusap? Kalau orang sholat dilarang dia usap-usap di tempat sujudnya, karena di tempat itu kata Nabi ada rahmat. Ada rahmat. Rahmat Allah itu tidak dilihat. Jadi orang itu kalau berdiri sholat, kata para ulama, antara dia dengan sutrahnya itu ada rahmat di situ, antum tidak lihat. Makanya dilarang orang lewat di depan. Kenapa? Tazaham, rahmat itu akan jadi menyempit. Sholat antum jadi makruh. Walaupun yang lewat itu anak kecil yang belum balik. Jadi kalau lewat depan kita, ada orang lewat depan kita, maka sholat kita berubah jadi makruh, tidak sempurna pahala kita lagi. Makanya Nabi berkata, siapa yang lewat di depan kalian maka tahanlah, ya kan? Kemudian Nabi berkata, kalau ada kotoran, misalnya sholat di tempat sujudnya ada kotor, maka kata Nabi kalau dia mau mengusapnya cukup 1 kali diusap, jangan 1 kali mau sujud ditiup lagi, diusap lagi. Karena itu dilarang. Di depan kita ada rahmat. Ya, makanya kalau ada orang yang lewat depan kita, kata Nabi SAW, kalau yang berlalu di depan orang yang sholat wanita yang sudah haid, maksudnya wanita yang sudah balik, maka itu membatalkan sholat. 1. Yang kedua, himar, kalau yang lewat itu adalah keledai, maka itu juga membatalkan sholat. Yang ketiga, kalau yang berlalu di depan kita adalah anjing hitam, itu juga membatalkan. Maka yang membatalkan sholat orang yang berlalu di depan dia, antara dia dengan sutrahnya, ada 3 yang membatalkannya menurut pendapat yang kuat berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama wanita yang sudah balik, yang kedua himar, keledai, dan yang ketiga anjing hitam. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa bedanya anjing hitam dengan anjing kuning? Kata Nabi, al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu syaitan, kata Nabi. Maka dia akan batalkan sholat kita. Kalau anak kecil, perempuan belum balik, tidak batal sholatnya. Tapi kalau akhwat yang lewat depan antum batal, walaupun itu istrinya antum. Iya. Jadi kalau istrinya lewat, tabe suamiku, saya mau lewat, batal sholatnya antum, batalkan, ulangi sholatnya, enggak sah. Jelas? Baik. Jadi kalau mau diusap sekali saja diusap, jangan 2 kali. Masih ada pertanyaan dari akhwat. Apakah ada keutamaan puasa Daud dibandingkan puasa sunnah yang lainnya? Apakah benar puasa ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah? Lah. Mohon nasihatnya bagi orang yang melaksanakan puasa tersebut agar istiqomah. Baik, tentang puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang terbaik di antara puasa yang lainnya. Ini kalau puasa yang dikatakan puasa yang ada jadwal-jadwalnya, ya, puasa Daud yang paling baik. Karena itu Nabi SAW berkata, afdhalus sholati sholatu Daud wa afdhalus siyam siyamu Daud. Kata Nabi, salat yang paling afdal adalah salatnya Nabi Daud, dan puasa yang paling afdal adalah puasanya Nabi Daud, kata Nabi. Kenapa? Kata Nabi SAW, Nabi Daud itu salatnya dia, ini qiyamul lailnya Abu Daud. Nabi Daud itu tidur 1/3 malam, kemudian 1/2 malam dia bangun qiyamul lail sampai 1/3 malam terakhir, kemudian 1/3 malam terakhir dia tidur sampai menjelang sholat subuh. Jadi ada tidurnya dan ada waktu sholatnya.
Ini sholat yang paling Allah cintai. Di awal malam dia tidur, nanti pertengahan malam dia bangun sampai dia sholat akhir malam. Sebelum sholat subuh dia tidur lagi, ada istirahatnya, baru dia sholat. Nah, itu sholat yang paling afdal kata Nabi. Ya, jadi ibadah itu jangan dilihat banyaknya ya. Wah, yang paling afdal dari sholat isya sampai jam 4. Belum tentu. Ini hadisnya. Jadi ibadah itu nggak dilihat banyaknya ya. Wah, saya kalau safar sempurnakan saja sholat 4. Yang kerjakan 2 rakaat di qasar sholat orang malas kata dia. Ini kalau dia pakai otak akal-akalan. Nabi SAW safar, nggak pernah Nabi menyempurnakan sholatnya, nggak pernah, sampai mati Nabi SAW di qasar sholatnya terus. Apakah antum berkata antum lebih afdal daripada Nabi? Baik. Jadi tentang masalah puasa Daud ini, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya, "Ya Rasulullah, ya, saya mau berpuasa." Kata Nabi, "Puasalah kamu Senin Kamis." Nabi sebutkan keutamaannya. Kata sahabat Abdullah bin Amr, "Saya lebih bisa dibandingkan daripada itu. Saya bisa lebih banyak daripada itu." Kata Nabi, "Kalau begitu kamu puasa Yaumul Bid." Apa? Kata Nabi, "Puasalah Yaumul Bid 3 kali dalam sebulan. Puasa putih." Dia berkata, "Saya lebih bisa daripada itu, lebih." Kata sahabat Abdullah, kata Nabi SAW, "Puasalah Senin Kamis." Katanya, "Saya bisa lebih banyak daripada itu." Kata Nabi, "Kalau begitu puasa Daud." Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada itu. Jadi puasa Daud ini puasa yang paling afdal kata Nabi. Puasa Daud lah, puasa Daud ini nggak ada yang lebih afdal dibandingkan puasa itu. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr? "Saya lebih bisa dibandingkan daripada itu." Ini sahabat yang ini terkenal ya, sahabat Abdullah bin Amr ini. Dia berkata, "Saya bisa lebih banyak dibandingkan puasa Daud." Ternyata sahabat ini Abdullah bin Amr, dia memilih puasa ad-dahr, puasa tiap hari. Jadi beliau ini sahabat Abdullah bin Amr dikenal puasanya tiap hari sampai tua. Tiap hari puasa. Kalau malamnya dia salat, dari awal malam sampai subuh dia salat. Dan ini sahabat dikenal ahli ibadahnya di antara para sahabat. Ya, kalau dia salat itu dari awal malam sampai menjelang subuh dia salat. Siangnya puasa tiap hari. Walaupun puasa tiap hari ini kata para ulama itu hukumnya makruh ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa puasa tiap hari itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi tidak menganjurkannya. Dan sahabat Abdullah bin Amr ketika dia sudah tua, dia menyesal. Dia berkata, "Saya menyesal kenapa tidak mendengarkan nasihatnya orang berilmu, nasihatnya Nabi SAW." Karena ibadah itu bukan dilihat banyaknya, tapi yang dilihat adalah istiqomahnya. Antum kalau puasa tiap hari susah istiqomah. Puasa Daud saja susah. Antum bisa puasa Daud 5 hari selesai. Enggak seperti itu orang beribadah. Ahabul a'mal ila Allah ma dawam alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, bisa dijaga terus menerus walaupun amalannya sedikit. Jadi kalau dia puasa walaupun Senin Kamis tapi istiqomah lebih bagus. Jadi orang itu kalau beramal dia lihat dulu kesanggupannya. Saya ini kira-kira qiyamul lail langsung 12 rakaat bisa tidak? Saya qiyamul lail 3 rakaat saja. Mungkin dengan 3 rakaat qiyamul lail saya bisa istiqomah. Maka 3 rakaat ini lebih baik, jauh lebih baik kalau dia bisa mempertahankannya daripada dia qiyamul lail 7 rakaat, 11 rakaat tapi tidak istiqomah. Maka yang 3 rakaat ini jauh lebih baik. Bahkan kita katakan 1 rakaat lebih baik dibandingkan 3 rakaat, 5 rakaat. Kalau 1 rakaat itu continue daripada 3 rakaat, 5 rakaat qiyamul lail malam ini 1 bulan istirahat. Lebih baik yang 1 rakaat. Sama baca Quran 1 lembar tiap hari lebih baik daripada baca 1 juz 1 bulan istirahat tidak baca Quran. Sama dengan puasa Daud. Kalau kita mau puasa, lihat kemampuan kita. Ya, kalau kemampuan saya puasa paling bagusnya dulu 3 kali dalam sebulan. Itu dulu yang dirutinkan. Rutin 3 kali dalam sebulan. Ternyata dia masih bisa tambah puasa Senin Kamis. Biasakan itu. Jangan pas mau puasa, semangat ini langsung puasa Daud. Jangan dulu. Yang sampai antum KO. Baru 1 bulan sudah berhenti. Kalau beribadah jangan langsung banyak. Antum tahu ya, yang seperti ini tuh para ulama. Para ulama itu kalau qiyamul lail mereka berkata dalam sebagian kondisi,
Sebagian as-salaf berkata, saya qiyamul lail 20 tahun alal kabid. Saya qiyamul lail 20 tahun dengan penuh keberatan, kesusahan, dan betul-betul berat. 20 tahun sangat berat sekali, 20 tahun. Nanti 20 tahun setelahnya baru qiyamul lail itu ringan. Jadi mereka 20 tahun saja banting tulang, mereka kerepotan qiyamul lail 20 tahun berat. Nanti setelah 20 tahun baru terbiasa. Jadi dia qiyamul lailnya 40 tahun ini, ulama ini 40 tahun dia qiyamul lail, 20 tahun berat, 20 tahun sepertilah dia membaca surah Al-Fatihah, ringan. Itu ibadat. Kalau kita langsung puasa Daud, langsung qiyamul lail 12 rakaat, nggak bisa. Ulama saja nggak bisa seperti itu, apalagi kita. Mereka susah beribadah, jadi harus dimulai dari yang ringan. Di sini ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Nasri, menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan. Tentang tasyrikun niyah ini, siapa yang mau dengarkan pembahasan tentang masalah niat? Saya punya pembahasan tentang masalah niat ini. Kita sudah bagi pembahasan niat sangat lengkap sekali. Antum dengarkan pelajaran saya Minhajus Salikin. Itu pembahasan niat 3 kali pertemuan, niat saja saya bahas. Niat. Di situ pembahasan tentang niat lengkap, mulai dari definisi niat, kemudian hukum menggabungkan niat, tentang hukum tempat niat di mana, tentang perbedaan niat antara imam dan makmum, tentang masalah, pokoknya tentang hukum seputar masalah niat. Antum dengarkan pelajaran itu, Minhajus Salikin. Ada rekamannya, sudah ada, kita upload di Telegram. Bisa dia bergabung tentang masalah niat ini. Kalau antum dengarkan faedah tentang masalah niat ini, luar biasa faedahnya. Banyak sekali faedah yang mungkin antum belum pernah dengarkan tentang hukum seputar masalah niat. Dan tentang menggabungkan niat ini, bisa menggabungkan niat, ya, bisa menggabungkan niat seperti niat salat sunnah rawatib digabungkan tahiyatul masjid, niat salat sunnah rawatib digabungkan salat sunnah wudu, digabungkan. Bahkan bisa menggabungkan 3 niat dalam satu sholat. Niatnya rawatib bersamaan digabungkan dengan tahiyatul masjid, dan digabungkan dengan niat sunnah wudu. Dia mendapatkan 3 pahala dengan satu sholat, karena niatnya 3. Boleh diniatkan, dia gabungkan seperti. Tapi ingat ya, masalah menggabung-gabung ini tidak boleh sembarang ya. Saya mau gabungkan Ustaz, ini dan ini. Yang menggabung-gabung itu tidak semuanya boleh. Menggabungkan antara ini dan ini ya belum tentu boleh. Itu di pembahasan saya itu sudah saya sebutkan kaidah-kaidahnya, kapan boleh digabungkan itu amalan. Termasuk puasa ya, bisa menggabungkan puasa Senin Kamis dengan puasa Yaumul Bid. Misalnya Yaumul Bid tanggal 13 Hijriyah digabungkan dengan puasa Senin atau puasa Kamis. Boleh. Ya, itu pembahasannya sudah ada memang dibahas. Jadi tidak boleh sembarang menggabung-gabungkan orang. Menggabungkan niat. Iya. Mungkin masih ada? Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Sebelum kita yang bujang dulu, yang bujang. Itu yang bujang itu. Sebentar dia mau tanya tentang menikah. Masalah apalah? ya, kalau ada yang bertanya langsung, kita baca pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ya, mohon Ustaz, jika niat amalan kita bisa berubah berbolak-balik, apakah itu mempengaruhi pahala amalan? Sudah tadi itu. Hah? Itu sudah jawab itu. Sudah dulu? Iya. Oh, ya. Sekarang itu ada saputra itu. Yang ada saputra itu belum. Ya, bisa. Tepat apa? Tentang jual beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem PO, yakni si A memesan barang melalui si perantara, lalu si perantara mengambil barang ke agen untuk dijual kembali dengan harga yang dinaikkan dari agen. Ini masalah kontemporer ya, masalah baru. Ini seperti kurir gitu. Coba diulang pertanyaannya bagaimana? Saya kurang paham. Bagaimana hukum jual beli dengan sistem PO?
Deo. Oh, misalnya pembeli masang barang di toko. Jadi yang pergi ambilkan itu adalah kurir. Oh, nanti dia antarkan barangnya ke rumah. Nanti sampai di rumah baru dibayar. DO ya? Order duluan. Oh iya, bayar duluan sampai barangnya baru datang. Ya, misalnya tambah lunas. Ya. Saya dulu, tapi saya butuhkan pesan ini. Tapi sudah dibayar. Bukan DO. Ini PO ini. Kalau pre-order gimana? Cuma pesan dulu, pesan. Contohnya ini kalau memberikan katalog atau Iya. berupa gambar, Iya. terus dipesan, pembeli memesan, nanti penjual mengatakan bahwa barangnya datang sekitar sekian hari. Tidak ready barangnya. Barang dipesan dulu. Oh iya, jadi barangnya nggak ready, kemudian baru dipesan. Ini wallahu alam saja. Yang lain saja. Itu butuh dicermati dulu. Jangan sampai saya memberikan jawaban, saya keliru memahami pertanyaannya. Karena masalah tanya jawab ini, masalah jual beli itu antara halal dan haram. Bahaya memberikan fatwa seperti itu. Jadi harus diperjelas dulu, nanti insya Allah ada waktu kita pelajari kembali. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya, bolehkah kita bersedekah, berinfak yang biasanya ada di masjid, dan ketika kita sudah selesai sholat atau yang ada di pintu masjid? Mohon penjelasannya. Baik, ini pertanyaan dari Adi Saputra ya. Boleh. Baik. Jadi pertanyaan tentang bersedekah atau berinfak yang biasanya ada di masjid. Ketika kita sudah selesai sholat atau ada di pintu masjid. Maksudnya gimana hukum sedekahnya ini? Gak ada masalah insya Allah. Dulu para sahabat mereka kalau bersedekah, mereka memasang orang untuk membagikan sedekahnya depan pintu masjid. Dulu para sahabat seperti itu. Seperti sahabat Ma'an. Sahabat Ma'an ini pernah dia membagikan sedekahnya kepada orang tertentu yang dia percaya. Dialah yang membagikan sedekahnya kepada orang-orang miskin yang masuk masjid. Maka seorang yang mengadakan sedekah pada hari Jumat misalnya, habis Jumat ada namanya pembagian nasi. Tidak ada masalah, memberikan makan orang hari Jumat itu luar biasa keutamaannya. Bahkan sebagian as-salaf ya, kalau hadis marfu kepada Nabi itu tidak ada hadisnya memang. Tidak ada hadis mengatakan bersedekahlah kalian pada hari Jumat, tidak ada. Yang ada berselawat, baca Al-Kahfi. Tapi kalau bersedekah pada hari Jumat itu ada sebagian kalam para ulama, karena dalil-dalil umum yang dipakai tentang keutamaan beribadah pada hari Jumat, termasuk bersedekah. Ya, termasuk bersedekah. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa keutamaan bersedekah pada hari Jumat seperti keutamaan bersedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya. Maka bagus kita bersedekah pada hari Jumat, memberi makan, ya. Dan insya Allah ini program yang bagus. Kita beri makan orang yang sholat. Niatnya kita memberi makan orang yang sholat, habis sholat Jumat dipanggil. Dan dulu sebagian as-salaf, para sahabat, mereka biasa dari Jumatan itu mereka diundang makan oleh para ummahat. Iya, mereka habis sholat, mereka diundang oleh siapa? Ummahat. Jadi ummahat buat makanan. Nanti setelah buat makanan dipanggillah ikhwah-ikhwanya, pergi makan di rumah. Itu pahala untuk dia. Boleh saja. Jadi kalau ada ummahat mau buat makanan, bisa jadi panggil, diundang-undang. Kalau mau adakan pengajian juga bagus. Allah a'lam. Masih ada mungkin. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah misalnya kan ini ada bendahara masjid. Bendahara masjid ini biasanya ada dana yang tersimpan di dia. Nah, dalam satu kondisi misalnya ada satu masyarakat yang lagi butuh, itu dia gunakan dana itu untuk membantu masyarakat.
sementara ini dana yang dipakai adalah dana untuk pembangunan masjid. Dan ini sudah masih terjadi di wilayah itu. Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya dia memberikan bantuan itu ke orang yang butuh pada saat itu. Iya. Baik, jadi tentang masalah sumbangan sedekah di masjid, itu asalnya seorang berinfak dan bersedekah untuk masjid. Maka asalnya kita wajib beramal sesuai dengan niat orang bersedekah, dan itu adalah amanah. Sudah paham ya? Niat orang bersedekah di masjid ya untuk kemaslahatan masjid. Seperti apa? Belikan sapu misalnya, alat pel, sound system, masalah mic, banyak yang bisa dibenahi di masjid. Banyak bisa dibenahi di masjid. Tapi ketika ada pengurus masjid, justru dia gunakan bukan untuk kemaslahatan masjid, iya kan? Dia gunakan untuk kemaslahatan di luar masjid. Seperti ada orang miskin, ada orang yang membutuhkan. Ini seharusnya dita'awunkan tersendiri, dicarikan dana tersendiri untuk orang yang sakit. Jangan dari dana dari masjid. Karena itu namanya kita tidak amanah dalam menggunakan harta kaum muslimin. Maka seorang yang mengelola dana itu harus amanah. Apa itu amanah? Sesuai dengan peruntukannya. Kalau peruntukannya untuk ini, ya digunakan untuk itu. Dan kalau saya mau bahas, banyak itu masjid sebenarnya harusnya ada yang lebih penting dibenahi, dia tidak benahi. Padahal duitnya banyak, tapi yang dia benahi perkara-perkara yang tidak berguna dan tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu besar maslahatnya. Seperti apa? Di masjid itu biasa masjidnya bagus, sound sistemnya nggak bagus. Kalau dia imam, gantah apa yang dia baca. Kenapa tidak dibelikan sound system yang 100 juta saja supaya orang sholat itu khusyuk? Iya kan? Dananya banyak. Terus kadang yang dibangun cuma menara 500 juta dibangun, tingginya kayak mau selangit. Apa maslahatnya? Untuk supaya didengarkan orang kalau azan. Ini masjid sekarang 1 kilo sudah ada lagi masjid yang lain. Tidak ada maslahatnya itu menara dibangun 500 juta, 200 juta, tinggi setinggi apa. Tidak ada maslahatnya dibangun seperti itu. Bahkan itu cuma menghabiskan harta kaum muslimin untuk perkara yang tidak bermanfaat. Kenapa dia tidak bangun rumah imam? Dia panggil imam yang bagus bacaannya. Masjidnya bagus, yang jadi imam orang tua sudah mau habis suaranya. Orang tidak semangat pergi ke masjid. Yang azan orang tua. Kenapa tidak? Itu uang, kenapa nggak dia sewa saja? Dia gaji itu orang yang azan. Ya walaupun menggaji orang azan itu sebenarnya gajinya itu bukan harganya azannya, nggak boleh dihargai itu azan, tapi dia digaji karena dia miskin, dipekerjakan, iya kan? Diambil orang yang bagus suaranya. Coba kalau masjid bagus imamnya, bagus muadzinnya, ada AC-nya, karpetnya bagus. Itu yang diadakan perbaikan. So sistemnya dikasih bagus suaranya supaya kalau dia imam suaranya jelas. Adakan taklim, panggil ustadz yang bisa isi taklim di masjid itu. Itu dananya harusnya lari ke situ. Jangan dananya, ini masjid sudah jadi masjidnya, uangnya banyak sekali, dirombak lagi, dibongkar tehelnya, diganti. Ini namanya menghabiskan uang dalam perkara yang tidak berguna, ya. Atau mungkin berguna tapi maslahatnya sedikit karena orang sudah menyumbang, sudah jadi masjidnya dibongkar lagi. Jadi setiap pergantian apa? Pengurus lain bangunannya, pergantian pengurus lain bangunannya, dan ini menghabiskan harta kaum muslimin. Wallahu a'lam. Satu lagi bagaimana hukumnya gigi palsu yang menempel di mayit? Gigi palsu yang menempel di mayit pada saat si mayit ini misalnya masih waktu hidup itu pakai gigi palsu, dan pada saat meninggal ini gigi palsunya untuk dilepas agak susah, keras. Apakah harus dikeluarkan atau dibiarkan? Iya. Baik, dalam pembahasan ahkamul janaiz, pembahasan itu dibahas. Jadi masya Allah. Jadi semua antum tanyakan itu sudah pernah dibahas para ulama sebenarnya. Iya. Tentang orang yang meninggal itu dalam hukum Islam,
sebelum dia dimandikan dan dikuburkan dan dikafani, itu dilepaskan semua yang ada di badannya. Semua yang melekat di badannya itu dilepas, semua dilepas. Jam tangannya, cincinnya, semua yang bisa dilepaskan, dilepaskan. Jadi dia ditelanjangi begitu, baru dimandikan, dikafani, baru dikuburkan. Nah, karena kalau masih ada cincin emasnya, arlojinya, maka kita membuang harta namanya. Dikubur sama emas. Beda orang Cina ya, orang Cina itu dikubur sama emasnya, karena dia nanti dia mau pakai emasnya pergi berjalan. Itu keyakinan orang kafir. Ada belum muslim, maka dalam Islam semua pakaian kalau dia meninggal dilepaskan semua. Dan itu juga pertanda bahwa kita mati itu tidak mendatangkan manfaat. Apapun yang kita bawa dari harta dunia tidak akan mendatangkan manfaat setelah kematian. Sampai sebagian para ulama berkata, sampai kain kafan saja sebenarnya itu tidak bermanfaat bagi orang yang mati. Kalau seandainya bisa tidak dikasih pakai baju, orang mati dia tidak pakai kafan, tidak ada masalah. Tapi karena mau dijaga aurat, maka kafan dipakai untuk menutup aurat. Bukan karena ada manfaatnya itu kafan, tidak ada manfaatnya itu kafan. Apalagi selain kafan, ya kan? Dari jenis harta yang lain. Maka semua yang melekat termasuk gigi palsu, walaupun bukan emas, itu dilepas. Kalau mudah untuk dilepas. Ya, kalau dia punya gigi palsu, walaupun namanya palsu tapi asli emas, maka kalau bisa dicabut, dicabut. Tapi kalau merusak jasad, jangan dicabut. Iya, itu yang saya ketahui. Kalau misalnya ternyata bisa merusak jasad si mayit, maka jangan dia cabut. Iya. Maka menjaga, kata Nabi SAW, kisru bil mayit, mematahkan tulang seorang yang telah meninggal itu sama mematahkannya ketika dia masih hidup. Maksudnya apa? Menyakiti orang yang sudah meninggal itu sama, kata Nabi, kalau kita menyakiti orang hidup. Makanya Nabi SAW melarang menginjak kuburan. Nabi SAW melarang menduduki kuburan. Coba antum tidur, baru saya datang, saya injak-injak antum, gimana perasaan antum? Sama ketika hidup. Demikian pula kita memperlakukan orang yang meninggal sama seperti kita memperlakukan dia seperti dia orang yang hidup. Maka memandikan jenazah sama, mandikan jenazah jangan disiram mulutnya, jangan disiram telinganya, ya, artinya dijaga seperti dia hidup, dijaga ya, walaupun dia sudah meninggal. Nah, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sudah selesai ya. Pertanyaan terakhir. Ayo, paling terakhir. Ya. Juga Ustaz, Anda yang bertanya, ada sebuah anak sering menyampaikan kalau tempat kajian anak manhajnya gado-gado dan mutalawi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mutalawi? Ya. Ini pertanyaan dari ikhwah ya, Ashari Jumanarwan. Tempat kajiannya gado-gado. Ya, gado-gado sebenarnya ini gado-gado enak ya. Enak itu gado-gado. Memang campur-campur, tapi enak. Iya. Kalau ini bahasanya gado-gado tidak bagus maksudnya. Karena tempat kajiannya gado-gado maksudnya campur-campur. Ya, campur-campur bahasanya seperti manhaj pramuka. Di sana senang, di sini senang. Maksudnya semuanya bagus. Ya, kita belajar agama itu harus jelas. Jadi ini arahnya sebenarnya, nasihatnya kalau kita belajar itu harus jelas. Jelasnya bagaimana? Guru itu adalah agama bagi kita. Dan kita akan bertanggung jawab tempat kita mengambil ilmu agama. Karena itu berkata seorang imam Muhammad bin Sirin, seorang imam tabi'in, berkata bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah din, agama bagi kalian. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah din, agama bagi kita. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah di mana kalian mengambil agama kalian. Artinya jangan salah pilih guru. Kenapa? Karena kalau gurunya tidak bagus,
maka gurunya akan muridnya akan lebih tidak bagus lagi. Bahasanya gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Iya, kalau gurunya joget-joget, dia isi ceramah tapi joget-joget, nanti muridnya bukan cuma joget, nanti muridnya tripping. Kalau gurunya parah, maka muridnya lebih parah itu. Pasti itu sudah menjadi sunnatullah. Jadi jangan salah milih guru ya. Nah, jangan milih guru yang suka joget-joget. Kalau beribadah, berzikir, joget-joget dia. Iya. Dan hati-hati memilih guru yang suka mencerca dan mencela penguasa. Karena sekarang ini banyak ya. Ya, mencerca, mencela penguasa. Mereka katakan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, katanya jihad yang paling terafdal, ya, jihad yang paling terafdal adalah apa? Iya, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa yang zalim. Lihat bagaimana pandangan syariat tentang bagaimana nasihat Nabi SAW tentang memuliakan para penguasa ya. Baik, maka kalau kita pengajian, lihat guru kita dulu. Manhajnya yang pertama harus di atas manhaj as-salaf. Akidahnya akidah salaf. Itu syaratnya kalau kita mau belajar. Syarat ketiga, nusuh. Dia jujur menginginkan kemaslahatan dan kebaikan untuk umat. Jadi 3 syaratnya kalau kita mau belajar. Akidahnya salaf, manhajnya salaf, dan dia nusuh. Jujur menginginkan kebaikan untuk umat seluruhnya. Dia jujur menginginkan kebaikan. Jadi kalau akidahnya, ya harus akidahnya salam. Nggak boleh akidahnya akidah Khawarij, akidahnya Mu'tazilah, ya akidahnya Al-Qadariyah, akidahnya Jahmiyah. Yang mana itu akidah Qadariyah, Jahmiyah? Makanya belajarlah kepada orang yang akidahnya salaf. Siapa itu salaf? Salaf itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi terbaik yang langsung dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabi SAW dari langit yang ketujuh, dipuji oleh Allah Ta'ala. Itulah as-salaf. Maka kalau kita mau belajar, lihat dulu ini gurunya dari mana, belajarnya sama siapa, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana. Kalau akidahnya salaf, manhajnya salaf, insya Allah itu bagus. Itu akan kita pertanggungjawabkan, karena seorang yang meninggal di atas akidah yang lurus, di atas akidah dan manhaj yang lurus, walaupun amalannya sedikit, bahkan meskipun dia melakukan sebagian dosa dan kesalahan, selama akidahnya lurus di atas sunnah, maka dia, kata Imam Ahmad, adalah wali dari wali Allah. Tapi kalau dia banyak ibadahnya, walaupun dia banyak ketaatannya, banyak ibadahnya, tapi dia di atas akidah menyimpang dari sunnah, maka kuburannya bagaikan kuburan neraka. Walaupun banyak ibadahnya, jadi amalan tidak dilihat pada amalan banyak ya. Ahli sunnah itu, kata sahabat, iktisadan fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Melakukan amalan walaupun sedikit, yang penting lurus akidahnya di atas sunnah, itu jauh lebih berat pahalanya di sisi Allah dibandingkan orang yang beramal banyak tapi akidahnya menyimpang. Maka yang menjadi prioritas kita adalah akidah. Yang penting akidah kita lurus, amalannya walaupun sedikit, insyaallah ta'ala itulah amalan yang berberkah. Makanya Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menguji manusia hidup dan mati untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalannya, siapa yang paling bagus amalannya. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Utsaimin, Allah tidak berkata ayyukum aktsaru amalan, siapa yang paling banyak amalannya di antara kalian itu yang terbaik. Bukan yang terbaik yang paling banyak amalannya, tapi yang paling terbaik adalah ahsaru amalan, yang paling bagus amalannya. Siapa yang paling bagus amalannya? Yaitu mereka yang paling ikhlas, tulus, jujur dalam beramal, dan yang kedua mereka yang beramal sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan yang paling baik, dan ini tidak akan mungkin kita bisa capai kecuali dengan menuntut ilmu agama. Tidak akan mungkin kita mencapai amalan yang benar kecuali dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan program kita konsultasi syariah. Jadi insyaallah ta'ala rencananya kajian kita ini rutin setiap pekan ketiga Jumat pada subuh. Semoga Allah ta'ala mudahkan.
Jadi untuk saat ini kita lakukan untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mendapatkan jazakumullah khairan, dan juga untuk pemilik acara kami ucapkan jazakumullah khairan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.